kelompok. Saya pikir semua sudah mendapatkan nama-namanya juga. Terima kasih Mas Kadek ya untuk pembagiannya, dan mari kita mulai saja presentasinya. Yang saya lihat di email sudah ada yang mengumpulkan tugas ya. Ada berapa tadi? Sekitar 17. Ini sebetulnya harusnya semuanya mengumpulkan ya. 16 mungkin ya. Semua anggota kelas mengumpulkan untuk tugas satu ini, dan itu juga ada nilainya karena nilai Anda terakhir itu ada nanti tugas-tugas ini 1, 2, 3 plus presentasi Anda, jadi ada 4 item yang dinilai, kemudian plus kehadiran tentu saja ya, jadi itu menjadi nilai akhir. Oleh karena itu semuanya perlu mengumpulkan tugas 1, 2, 3-nya. Walaupun untuk presentasinya Anda hanya di salah satu saja. Misalnya sudah kebagian di presentasi kelompok 1, ya nanti tidak akan kebagian di kelompok 2. Namun untuk teman-teman yang hari atau pas hari presentasinya nggak bisa, ya nanti disusulkan, ada waktu untuk menyusulkan presentasi yang ketinggalan, tapi sebisa mungkin Anda presentasi di pas jadwalnya. Oke, ini hari ini ada 12 presenter ya. Kalau ini 90 menit atau 75 menit, mungkin Anda hanya kebagian 4 menit ya satu orang. Nah, karena itu kita mulai saja presentasinya. Yang penting adalah Anda semua menyampaikan apa yang Anda desain, kemudian pada tahap ini, pada tahap 1 atau nanti tahap 2 dan tahap 3, itu Anda melakukan apa dan Anda tunjukkan apa yang sudah Anda lakukan tersebut ya. Maksudnya apa yang dilakukan itu ya apa yang Anda kerjakan dan apa yang Anda pikirkan gitu ya. Gitu, ada pertanyaan sebelum kita mulai dengan presentasi? Oke, silahkan kita mulai kalau tidak ada pertanyaan. Sudah siap untuk kelompok 1 ya? Sudah tahu toh kelompok 1 siapa saja yang harus presentasi? Halo? Sudah, Bu. Bu izin Ya. bertanya, berarti yang dipresentasikan yang ada di Word itu kan ya, Bu ya? Ya bukan. Yang Anda kerjakan? Iya, berarti presentasinya yang ada di Word itu kan, Bu, nanti? Ya, ya, yang dibuat, yang di tugas Anda. Ya, Bu. Siap. Tugas Makasih. yang Anda kerjakan. Oke. Silakan. Nasya, Isla. Bukan, nggak nanya. Saya urutan ke-7 nanti. Oke. Ya. Oke, kita mulai dengan silakan nanti share screen ya. Untuk Anda yang bisa semua kan share screen. Maksudnya peralatannya mencukupi untuk share screen. Muhammad Rizky Aulia Jafri. Halo. Adakah Muhammad Rizky? Tidak. Selanjutnya Afina Nahdia Azizah. Afina sudah datang?
Afina, Nahdia, Aziza. Tidak ada, belum ada. Dionysius, Kevin. Ya, ada ya. Silakan Mas Kevin. Waktunya menit. 3 menit kalau bisa. Sudah bisa dilihat. Ya, sudah Mas. Silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Saya Dionysius Kevin dari DP20. Saya akan mempresentasikan meteorologi mendesain tempat sampah untuk ruang kantor. Untuk tempat yang pertama, bagian pertama, tempat sampah pada saat ini. Tempat sampah pada saat ini memiliki berbagai macam bentuk sesuai dengan penempatan yang akan diletakkan. Fisik pada tempat sampah memiliki bentuk dasar balok yang kemudian dapat dikembangkan atau diuraikan menjadi bentuknya bisa menjadi melengkung, memiliki bolongan, terdapat penambahan bentuk lain, atau mengubah bentuk dasar balok menjadi bentuk prisma. Walaupun bentuk tempat sampah hanya berupa balok, tempat sampah juga memiliki bagian-bagian seperti untuk memegang, menutup, atau tempat untuk putung rokok. Bagian tersebut dapat menambah nilai fungsi suatu tempat sampah dan suatu pembaharuan. Seperti gambar yang di samping, terdapat 3 jenis sampah yang memiliki fungsi sama, namun objeknya telah diuraikan menjadi memiliki bagian-bagian kecil. Pada bagian pertama, yaitu tempat sampah yang berbahan kayu dan besi, memiliki bagian tambahan berupa tempat untuk putung rokok bagian atasnya. Dan penempatan tempat sampah ini sangat cocok untuk tempat sampah di suatu taman atau ruang terbuka. Kemudian pada poin kedua, tempat sampah Jangan ruang. dibaca semua ya Mas ya. Dijelaskan garis besarnya aja. Terus nanti ada tanya jawab sedikit. Jadi yang tempat sampah warna kuning diberikan penutup jadi tempat sampah ini lebih diutamakan untuk pembuangan tempat makanan atau minuman supaya bau tidak menyengat. Kemudian tempat sampah pada ketiga memiliki fungsi pegangan untuk itu supaya tangan tidak berdekatan di sampah. Pembawaan tersebut merupakan hasil suatu masalah yang di sekitarnya, kemudian dicek atau dapat menyelesaikan masalah tersebut. Oke, selanjutnya terus. Jadi kesimpulannya dari ketiga tempat sampah tersebut dapat disimpulkan bahwa tempat sampah itu bisa dikembangkan, diuraikan sesuai dengan konteks tempat sampah yang dibutuhkan untuk ruangannya. Seperti yang tempat sampah yang pertama itu untuk ruang kantor, yang kedua untuk tempat ruang dapur, yang ketiga untuk ruang kantor. Sampai A, Bu, atau B? Terus silakan. Ya, bagian kedua tempat sampah kantor yang diinginkan oleh konsumen. Cara mengetahui keinginan konsumen terhadap tempat sampah kantor yang ideal dengan berinteraksi langsung melalui sosial media dengan memberikan pertanyaan seperti hasil di bawah ini. Dari hasil di atas kita bisa mengambil poin-poin yang dibutuhkan oleh pelanggan dari berbagai pendapat. Silakan terus. Tinggal 1 menit lagi soalnya. Oke. Langsung ke bagian akhirnya saja. Setelah mengetahui fungsi, spesifikasi, bentuknya, dan bagian-bagian sebuah tempat sampah, baik contoh sampah saya online dan juga mengambil data dari konsumen yang ini dibutuhkan untuk membuat tempat sampah kantor yang ideal. Mulailah menuju tahap yang terakhir, yaitu tahap pengkonseptan. Jadi hasil akhirnya seperti ada gambar di samping. Jadi kesimpulan yang dapat diambil bahwa tempat sampah kantor memiliki desain yang simpel dan terlihat modern. Dengan desain tersebut terkonseplah sebuah tempat sampah yang memiliki harga ideal dan tempat sampah tersebut merupakan hasil pendapat dari seorang konsumen yang telah diberi suatu pertanyaan. Terima kasih. Oke. Ya. Ya.
Terima kasih Mas. Siapa ini tadi? Ya. Kevin ya. Anda sudah menyampaikan ininya presentasinya dan ada 3 hal yang sudah disampaikan. Saya pikir itu sesuai dengan apa yang ada di kuliah kemarin ya. Beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan ini Anda ketika menyimpulkan bentuk saja ya bentuk dan bentuk tempat sampah kemudian gaya harga ideal itu berapa ya? Harga ideal mungkin sekitar 50.000 satu buahnya. Ya, ini makanya ini untuk teman-teman juga yang lain ya. Jadi ketika Anda membuat sesuatu definisi, sebetulnya ini kan definisi ya, maksudnya memastikan berapa untuk harus kuantitatif ya. Tidak bisa kita mengatakan ideal atau optimal atau terbaik gitu ya. Tapi berapa angkanya? Karena Anda nanti akan, walaupun nanti ini memang masih rancangan ya, masih belum tentu dibuat, tapi Anda perlu menyampaikan di sini bahwa hal-hal yang kuantitatif sebaiknya juga dipastikan ya, misalnya 50.000, 100.000. Kemudian kalau di sini juga sampahnya untuk apa saja gitu ya, apakah ada pemisahan sampah plastik, sampah kertas, sampah apa itu ya, logam dan sebagainya belum kelihatan. Nanti mungkin didetailkan di situ. Kemudian juga sumber-sumber, sebetulnya yang saya kehendak Anda tidak perlu menulis dengan rapi ketikan gini, Anda bisa memakai gambar-gambar saja ya. Ini kan gambarnya lebih cepat dibaca dan mungkin juga Anda lebih cepat mengerti pakai gambar-gambar saja. Oke Mas, terima kasih untuk presentasinya. Ini sudah cukup panjang. Ya, sudah Anda kumpulkan ya? Ya sudah. Ya. Selanjutnya Afrindo Yahya. Apakah ada Afrindo Yahya? Halo. Katanya izin, Bu. Ini kalau izin ya. Ya, Bu. Andrea Zalsa Anissa. Andrea. Izin juga. Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Bahrul Fikih. Bahrul. Ada, Bu. Tidak ada. Ada. Bahrul juga. Ada. Oke, silakan. Sudah bisa dilihat? Sudah dilihat. Ya. 3 atau 4 menit ya, Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Bahrul Fikih akan mempresentasikan tugas analisis saya. Yang pertama, apa saja yang ada saat ini? Saat ini tentunya botol minum sudah sangat banyak jenisnya, mulai dari untuk anak sampai botol minum untuk khusus seperti untuk berolahraga, jogging, bersepeda, dan sebagainya. Masalah yang terjadi dalam penggunaan botol air minum berdasarkan pengalaman saya sendiri dan teman-teman ada berbagai hal. Yang pertama, botol licin saat dipegang. Kemudian saat hendak pergi keluar untuk hangout atau nongkrong bersama teman-teman, saya tidak membawa tas yang besar yang ada kantung botolnya, melainkan botol memerlukan menyisakan ruang sendiri di tas kecil tersebut. Kemudian yang ketiga, botol air minum bermaterial plastik doff. Biasanya
rasa dari air yang ada dalam botol terasa seperti ada plastiknya. Kemudian nilai yang akan disematkan dalam desain adalah ergonomi. Pastinya memberi kenyamanan kepada para pengguna saat memegang. Kemudian nilai fungsional untuk memecahkan masalah-masalah tadi dan terlihat trendy untuk anak muda. Konteks fisikal botol ini cocok digunakan untuk bepergian di luar dan juga memiliki desain yang trendy untuk botol ini didesain untuk pengguna dengan usia 12-25 tahun. Material pada botol air minum ini tidak akan menggunakan plastik doff karena seperti yang saya sebutkan di awal tadi, plastik doff memiliki pengaruh buruk dari berdasarkan pengalaman teman-teman tadi. Maka dari itu material yang digunakan adalah plastik bening untuk tetap menjaga harga agar tidak terlalu tinggi, maka materialnya tetap plastik. Tapi plastik yang digunakan adalah plastik yang sudah teruji food grade seperti PP atau PLE yang kemudian dilapisi oleh karet pada bagian pegangan supaya tidak licin dan nyaman dipegang. Kemudian dimensi botol memiliki tinggi 20 cm dengan desain yang minimalis. Untuk pendistribusian produk, karena target pasarnya kebanyakan adalah anak muda, yang mana kini pastinya kenal sosial media, kemungkinan akan banyak dijual online. Kemudian apa saja yang diinginkan? Bisa lebih cepat, Mas. Ya, apa yang diinginkan adalah botol tidak mudah jatuh saat dipegang, kemudian botol saat dibawa berpergian tanpa menggunakan tas dengan kantong botol. Harga terjangkau bagi anak muda, desain yang minimalis dan trendy, dan botol tidak mengkontaminasi rasa air yang ada dalam botol. Apa saja yang mungkin dilakukan adalah membuat desain seperti pertambahan pada botol untuk dibawa dengan tas tanpa botol. Kemudian membuat rancangan desain dengan material plastik bening agar rasa air tidak terkontaminasi pada bagian yang dipegang oleh tangan agar tidak juga dipegang. Rumusan masalah yang dipecahkan, botol yang mudah jatuh saat dipegang dan licin saat tangan basah didesain dengan bentuk cekungan serta dilapisi karet. Botol yang didesain dengan pertambahan atau mekanis dapat diletakkan pada tas yang tidak ada lambung botol. Kemudian botol material plastik bening food grade agar tidak mengubah rasa air di dalamnya. Segmentasi pasar botol ini adalah laki-laki atau perempuan dengan usia 12-15 tahun yang suka hangout atau nongkrong. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bafrol ya sudah menyampaikan tugasnya. Sekali lagi gambar mungkin perlu Anda masukkan ya agar kita punya orientasi ke mana arah yang akan Anda tuju, dan ini sama sekali tidak ada gambar. Dan mungkin juga saya sampaikan kepada semuanya, gambar itu menjadi satu alat yang paling efektif untuk mengkomunikasikan sesuatu paling cepat daripada tulisan ya. Kita baca tulisan butuh beberapa waktu baru tahu paham, tapi dengan melihat gambar kita akan lebih cepat paham tentang apa yang Anda maksudkan. Oke, ada beberapa kelebihan dengan botol untuk anak muda ya. Namun di bagian sama material itu juga sudah Anda coba cari tahu
Namun kembali di bagian permasalahan itu yang mungkin malah belum pas gitu ya. Permasalahan itu biasanya ada satu kendala yang dihadapi, kemudian kita ingin mengatasi kendala tadi. Misalnya bahannya bagus tapi harganya mahal. Nah, bagaimana Anda mengatasi kemahalan bahan ini untuk desain tersebut? Jadi apakah memakai bahan yang lebih sedikit dengan tetap memakai bahan yang Anda usulkan, tapi untuk bagian-bagian tertentu saja. Nah, itu ada masalah. Tapi kalau mau apa gitu tidak. Jadi ada dua hal yang ada gap dan kita ingin mengisi gap itu yang menjadi masalah dari desain ya. Tapi kalau Anda tadi permasalahannya belum terlalu kelihatan masalah, tapi ya itulah perintah desain gitu ya. Belum menunjukkan masalah yang akan Anda atasi. Oke, itu saja masukan Anda, mungkin nanti bisa disempurnakan pada tahap-tahap berikutnya. Oke, selanjutnya. Natasha Nisha Islami. Tadi ada ya. Sebentar, ya ada. Sudah kelihatan, Bu? Ya. Ya, Oke. di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisa saya. Di sini saya mendesain ulang untuk alat bantu dengar. Seperti yang kita tahu, alat bantu dengar itu merupakan salah satu alat kesehatan, merupakan alat penting untuk penderita tunarungu. Di sini terdiri dari 4 bagian, maaf ini 4 bagian penting, yang mana di sini tidak boleh jika ingin meredesain bentuk ini tidak boleh ditinggalkan karena ada mikrofon, amplifier, receiver, dan air mold. Lalu mekanismenya yaitu alat bantu pendengaran menerima suara melalui mikrofon yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan mengirimnya ke amplifier. Lalu penguat suara kemudian meningkatkan kekuatan sinyal dan kemudian mengirimnya ke telinga melalui speaker. Alat bantu pendengaran memperbesar getaran suara yang masuk ke telinga lewat sel rambut. Nah, lalu sel rambut itu pendeteksi getaran yang lebih besar dan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang dilewatkan ke otak. Bagian yang akan saya ubah ini bentuknya. Isu yang diangkat ini sebenarnya isu dari adik saya. Dia tunarungu, namun dia dia tidak suka menggunakan itu karena malu gitu. Nah, isunya psikologi pengguna. Ya. Yep. Oke, terus. Lalu nilai yang ingin disematkan yaitu bentuk alat bantu dengar yang lebih yang lebih trendy, lalu memberikan kenyamanan, dan juga isunya yaitu dia seperti seperti kurang nyaman dengan bentuknya karena agak sakit di telinganya. Lalu konteks fiskalnya, desain alat bantu dengar untuk orang dewasa dan anak-anak itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari warna hingga bentuk. Jadi perbedaannya hanya ukurannya saja. Lalu ada bentuk ada beberapa tipe, yaitu in the ear, lalu dan behind the ear. Nah, di sini yang ingin saya redesign itu behind the ear, yang terlihat sangat mencolok untuk penderita tunarungu itu. Lalu konteksnya cultural juga ada beberapa tipe, yaitu analog dan digital. Mungkin di sini yang membedakan itu harga, karena kalau analog itu lebih murah dan juga digital lebih mahal karena teknologinya. Dan juga jika digital lebih mudah untuk memperkuat frekuensi dengan mudah merubah volume yang diinginkan. Lalu jenis produknya yaitu jenis produk kesehatan, materialnya yaitu plastik ABS atau acrylonate butadiene setrin, dan silikon pada air mold-nya.
Lalu mekanisme pemakaiannya yang behind the ear itu earmod dimasukkan pada lubang telinga, lalu tabung alatnya disampirkan pada belakang daun telinga atas. Harganya 12 juta ke atas karena yang membuat mahal itu teknologi. Lalu yang dapat dirubah di sini aspek visual. Yang tidak dapat dirubah yaitu 4 bagian pentingnya. Seperti yang saya katakan tadi, mikrofon, amplifier, receiver, dan earmod-nya. Lalu batasan yang harus diperhatikan yaitu mengubah bentuk tanpa menghilangkan 4 bagian utama, alat bantu dengar, dan tidak sembarangan kita mendesain ulang. Jadi kita perlu memperhatikan bagian itu buat apa sih. Jadi seperti itu. Lalu yang dapat diubah bentuk, warna, teknologi itu maksudnya bisa yang lebih canggih. Lalu yang tidak dapat diubah yaitu 4 bagian tadi, mikrofon, amplifier, receiver, dan earmod. Teknikal yang perlu diperhatikan yaitu tidak menghilangkan fungsi utama alat sebagai alat kesehatan, namun juga melihat fungsi utama dan melihat tujuan utama yaitu merubah bentuk yang lebih trendy. Apa saja yang diinginkan yaitu identifikasi kebutuhan yaitu fungsional, nyaman, dan memiliki aspek visual dengan gaya yang simpel dan modern. Lalu penggunanya yaitu teman tuli yang berusia 10 hingga 19 tahun, yang mana mereka tuh masih mencari jati diri, yang mana masih mencari kepercayaan diri mereka. Lalu preferensi yaitu memiliki desain yang trendy, tidak mencolok, dan menambah kepercayaan diri mereka. Lalu estetika pada citra dan gaya, ini desainnya minimalis, trendy. Lalu di sini tuh tujuannya citra dan gayanya juga mereka tuh seperti percaya diri melihat orang-orang seperti menggunakan earphone seperti biasa gitu. Lalu makna psikologi warna yaitu saya di sini mau menggunakan warna putih, abu-abu muda, biru, dan hitam untuk menunjang konsep minimalis. Dan juga mereka dalam psikologi warna mungkin untuk anak tunarungu yang memiliki seperti introvert gitu bisa memilih warna putih atau abu-abu muda. Lalu untuk tunarungu yang memiliki, untuk teman tuli yang memiliki kepribadian lebih terbuka bisa memilih warna biru atau hitam seperti itu. Apa saja yang mungkin dilakukan yaitu alat bantu dengar memiliki bentuk yang trendy dan tidak terkesan monoton. Lalu mengganti warna dan alat yang lebih simpel, lebih kalem, lalu masih memperhitungkan ergonomik alat bantu dengan agar pengguna tetap nyaman dan tujuan utamanya bisa tercapai, yaitu tampil trendy. Saat mendesain perlu memperhatikan 4 bagian penting tadi, lalu meningkatkan aspek visual yang tidak melupakan durability alat tersebut. Lalu desain alat dengar dapat diubah lebih kecil dan pas pada membran timpan di telinga. Yang awalnya bentuknya alat bantu dengar sangat mencolok akan diubah menjadi lebih simpel dan kecil. Nah, seperti itu. Terima kasih Mbak Supani. Natasha ya. Ya. Kembali tadi sebetulnya Mbak, ini sudah sangat sesuai dengan apa yang ada kita bicarakan kemarin ya, minggu yang lalu ketika kuliah. Banyak hal yang sudah Anda sampaikan, mungkin agak ada beberapa yang berulang. Nah itu nanti bisa dikurangi ya, misalnya masalah masalah tampilan gitu ya, Anda beberapa kali menyampaikan. Nah itu mungkin perlu Anda kurangi, untuk kali saja menyampaikan hal itu. Nah bisa dipilih di bagian mana. Cuman kemudian ini juga ya, masalah berikutnya adalah permasalahan desain. Coba dinaikkan, diturunkan sedikit Mbak. Nah
rumusan Ya. masalah ini ya. Ini rumusan masalah Anda kan apakah dapat menerima suara dengan maksimal. Nah, ini bukan permasalahan desain ya. Ya, ini mungkin permasalahan penelitian, oke, tapi bukan permasalahan desain. Justru permasalahan desain itu yang Anda sampaikan di depan tadi. Coba dibawa ke atas, ke halaman pertama di bagian bawah. Ini. Tentang konteks, tadi sorry, mana ya? Lagi-lagi ke atas lagi. Nah, ini isu apa tadi? Isu yang diangkat ini ya. Isu yang ini. Nah, ini Ya. justru ya mengubah gaya dan bentuk, atau sebetulnya bukan dia bisa gaya dan bentuk ya, kalau anak muda mungkin memang yang diutamakan gaya. Mengubah gaya dan bentuk alat bantu dengan tekan jadi ada problem tidak percaya diri ya, atau malu gitu ya. Ya. Sebetulnya Anda perlu memastikan tidak percaya diri atau malu. Nah, itu akan berbeda jawabannya. Kalau malu dengan tampilan kelihatan memakai alat tersebut, malu itu beda dengan kalau tidak percaya diri memakai alat itu. Jawaban desainnya akan Anda perlu memastikan. Justru disinilah yang namanya permasalahan desain. Ya, jadi dia harus memakai tapi dia malu atau dia tidak percaya diri. Nah, itu bagaimana agar yang memakai tetap percaya diri atau tetap tidak malu gitu. Jadi ini masalah desain itu di sini ya. Seperti ini gitu ya. Jadi ada satu kebutuhan, ada satu ada sebuah kesenjangan yang harus dipenuhi dengan desain gitu ya. Misalnya harus murah tapi kelihatan mewah. Nah, itu juga masalah desain. Nah, ini kelihatan memakai alat tapi tidak membuat merasa malu atau rendah diri tadi. Nah, itu yang perlu dipastikan ya, malu atau tidak percaya diri, untuk kemudian Anda membuat desainnya. Oke. Terima kasih. Ini sudah cukup banyak hal yang Anda sampaikan. Ya, makasih. Terima kasih. Ada pertanyaan? Enggak? Ini kan tadi ada beberapa yang saya tambahin ya, atau saya kirim ulang atau gimana ya, Bu? Ya, yang nggak apa-apa. kemarin Nah, besok saya, aja. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Besok aja. Ya. Ya. Oke. Selanjutnya, ini Vidya Nova. Ada? Hadir, Bu. Oke, silakan Mbak Oh ya, semuanya perlu menyampaikan ya apa yang Anda desain. Itu Mbak Natasha tadi belum di judulnya perlu menyampaikan itu. Sudah terlihat? Ya. Tempat sampah Assalamualaikum 2 wadah. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mendesain tentang tempat sampah. Jadi yang sudah kalian tahu, tempat sampah itu adalah wadah untuk menaruh sampah atau untuk menampung sampah sementara yang akhirnya nanti dibuang ke penampungan. Nah, di pedesaan di sekitar daerah rumah saya ini, orang itu jarang menggunakan tempat sampah. Cuma pakai plastik yang ditaruh, atau mungkin ada yang pakai, tetapi hanya beberapa. Nah, setelah itu karena memang cuma pakai plastik yang ditaruh gitu aja, jadi sampah-sampah itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, umumnya kalau di kota besar itu kan suka ada pengangkut sampah yang rutin lewat untuk mengangkut sampah-sampah ke penampungan. Tetapi kalau di pedesaan itu jarang sekali ada pengangkut sampah yang lewat. Sehingga warga di sini tuh
harus mengolah sampahnya sendiri. Jadi sampah-sampah itu harus dipisah antara sampah anorganik dengan sampah organik. Untuk sampah anorganiknya harus dibakar dan sampah organiknya itu harus ditimbun dalam tanah. Jadi kita memerlukan 2 tempat dalam satu tempat sampah. Nah, tempat sampah yang ada di sekitar sini tuh seperti ini, berbentuk seperti tabung dan berlubang seperti ini. Tidak ada pegangannya. Nah, yang diinginkan itu adalah tempat sampah yang murah dan tahan lama. Karena tempat sampah yang seperti ini tuh mudah pecah, karena memang materialnya menggunakan plastik daur ulang. Lalu, karena tidak ada penutupnya, kadang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, apa yang mungkin dilakukan adalah menambahkan pengait pada bagian dalam tempat sampah seperti ini. Jadi ini sketsnya. Dan di dalam satu kotak sampah ini terdapat 2 ruang seperti ini, yang sebelah sini buat anorganik, yang sini buat organik. Materialnya masih plastik, cuman plastiknya itu plastik yang baru, bukan daur ulang. Jadi seperti itu. Ini rumusan masalahnya. Bagaimana agar baunya itu tidak tercium lagi, lalu agar plastik sampahnya itu nggak lepas dari tempatnya. Yang ketiga itu memerlukan 2 tempat sampah jika ingin memisahkan sampah. Jadi karena perlu 2 tempat sampah memakan banyak tempat. Jadi ini begitu saja, Bu. Terima kasih. Belum. Terima kasih Mbak Nabila sudah menyampaikan presentasinya. Jadi tempat sampah untuk dua jenis ya pada satu tempat. Ya, tadi yang masalah itu sudah lebih kelihatan ya. Jadi ada 3 hal yang ingin Anda carikan solusi dalam desain Anda. Jadi tidak mengeluarkan bau, kemudian bila ada plastik penampung tidak lepas, kemudian yang berikutnya adalah dua jenis ya. Nah, itu sudah lebih jelas permasalahan, sudah bisa dikatakan menjadi masalah desain seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu Anda gabungkan, kemudian ada syarat yang Anda sampaikan itu sudah menjadi sebuah permasalahan desain yang baik. Cuman sekarang yang belum kelihatan adalah Anda belum misalnya masalah harga, kemudian masalah berapa banyak sih volumenya yang Anda butuhkan di dalam sampah itu belum kelihatan. Nah, itu mungkin perlu Anda cari tahu gitu ya. Yang sekarang ini Anda bisa cari tahunya dari apa yang ada di pasaran, atau Anda cari tahunya di lokasi yang ingin Anda bikinkan tempat sampah. Jadi seberapa besar volume untuk sampah organiknya, seberapa besar volume anorganiknya. Nah, apakah itu beda? Nah, itu perlu dicari tahu. Nah, dicari tahunya ya di tahap ini, di tahap analisis ini ya. Seperti juga tadi masalah harga gitu ya. Perlu Anda cari tahu. Kemudian yang kelihatan juga masalah tampilan gitu ya. Tadi sudah sih masalah bahan dari plastik baru ya, tidak daur ulang tapi plastik baru. Cuman belum kelihatan preferensinya ke arah mana.
Apalagi ini di daerah tadi, bukan apalagi ini ya, tapi memunculkan dua hal, daerah pinggiran kota dan daerah kota. Berarti sebetulnya ada isu tentang tadi, satu masalah harga, dua masalah tampilan. Seperti apa sih kalau untuk pinggiran kota? Seperti apa sih masalah di kota gitu ya? Nah, Anda sebetulnya punya pemikiran itu, tapi belum belum Anda teliti lebih jauh hal itu. Oke, itu ada pertanyaan Mbak Nabila? Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya, Nisa Nur Hasanah. Adakah Mbak Nis? Ya, ada? Oke, Ini Bu, tapi silakan. masalahnya laptop saya baru not responding, jadi belum bisa share screen. Oke, silakan. Nanti ya. Mungkin dilanjut bisa. yang lain dulu ya. Oke, nanti diberi kesempatan lagi. Devinta? Baik, Bu. Halo, Devinta? Oh ya, oke. Sudah terlihat, Bu? Sebelumnya, Assalamualaikum. Saya Devinta Marani akan mempresentasikan analisis proyek desain sport bottle. Sport bottle adalah jenis botol minum yang target konsumennya merupakan seorang yang sering melakukan kegiatan olahraga. Dalam berkegiatan olahraga, seorang pengguna botol minum sport menginginkan sebuah botol minum cerdas yang desain serta fungsinya mengikuti kegunaannya, yaitu gaya menuntut untuk membawa minum dalam jumlah banyak agar tidak dehidrasi, mudah dibawa, dan tentu mudah untuk digunakan. Secara bentuk fisik, botol ini berbentuk jempol namun tetap trendy dan juga sporty, dengan bentuk silinder yang ergonomis mengikuti bentuk telapak tangan saat menggenggam botol, sehingga nyaman untuk dipakai dan mudah untuk digunakan. Tinggi dari botol ini adalah 26 cm dengan diameter 8 cm. Botol ini dapat menampung air sebanyak 600 ml dengan mudah. Botol juga dilengkapi dengan elemen rubber di sisi botol agar tidak licin dalam penggunaan botol. Kemudian bahan botol ini dibuat dari plastik yang tidak mudah pecah dan lightweight sehingga botol nyaman untuk dibawa-bawa saat berolahraga pada jangka waktu panjang. Selain itu, habis olahraga kebanyakan orang cenderung merasa panas dan ingin mencari rasa segar. Oleh karena itu, diberi fitur spray yang bertujuan untuk menyemprotkan air agar pengguna merasakan rasa segar. Fitur ini juga untuk mengurangi penggunaan air yang berlebih apabila menuang air secara langsung dari botol supaya air tidak terbuang secara sia-sia. Botol ini dilengkapi oleh strap tali berbagai ukuran sehingga pengguna dapat menggantinya sesuai dengan kebutuhan dan juga botol dapat dikaitkan kertas, pergelangan tangan, dan lain sebagainya. Dengan pertimbangan bahan, desain, dan fitur, maka stok botol ini dapat dipasarkan dengan harga 300.000. Cara penggunaan botol ini adalah dengan memutar tutup botol ke arah jarum jam. Cara untuk mengisi ulang botol ini pun sama, yaitu dengan cara diputar secara jarum jam. Untuk penggunaan fitur spray, perlu ditekan tombol spray pada bagian tutup botol. Kemudian strap tali botol pun dapat dipasang dan dicopot dengan cara dimasukkan ke bagian cekungan pada leher botol. Isu yang biasa ditemukan pada botol minum adalah bahannya yang licin, tidak
tidak pas dengan telapak tangan sehingga pengguna cenderung mudah untuk menjatuhkan botol. Ditambah pengguna yang habis melakukan aktivitas olahraga, tangan yang berkeringat cenderung mudah untuk menjatuhkan botol. Oleh karena itu diberi fitur rubber pada setiap sisi botol untuk memudahkan pengguna untuk memegang botol dan juga bahan botol menggunakan plastik yang tahan lama dan tahan banting. Yang tidak dapat diubah dari desain ini adalah untuk ukuran botol dapat diubah menjadi lebih kecil dan slim supaya mempermudah dalam dibawa-bawa. Bahan dasar botol juga dapat diubah menjadi bahan plastik yang food grade. Kemudian kendala yang dihadapi yaitu dalam pembuatan botol ini adalah modal, bahan dan pembuatan produk dan juga bahan untuk pembuatan prototipe botol. Yang diinginkan adalah botol ini diterbitkan untuk pengguna yang sering melakukan aktivitas olahraga khususnya usia 14 hingga 40 tahun. Khususnya untuk pengguna yang berolahraga lari jauh. Karena tangan yang berkeringat habis olahraga ini cenderung mudah untuk menjatuhkan botol. Dengan bantuan fitur-fitur dapat mengurangi kemungkinan menjatuhkan botol dan botol ini terbuat dari plastik food grade yang tahan banting. Desainnya juga menggunakan warna biru. Secara psikologis, warna biru ini melambangkan air, sejuk, dan segar. Desain bentuk botol ini silinder, ergonomis, nyaman untuk dipegang dan digunakan. Kemudian dilengkapi dengan fitur spray serbaguna, dapat digunakan untuk menyemprot tubuh sehabis berolahraga untuk menyegarkan. Yang mungkin dilakukan yaitu menambah fitur gerigi pada tutup botol agar mempermudah dalam membuka tutup botol, menambahkan perpaduan warna pada botol agar lebih terlihat menarik, menambahkan bahan yang berbeda pada bagian tutup botol agar dimensi botol lebih terlihat. Kemudian penyelesaian masalah yaitu mengganti bahan botol menjadi bahan plastik ramah lingkungan namun tetap food grade, memberikan desain yang sporty, trendy untuk target pasar pengguna usia 14 hingga 40 tahun, memperbaiki desain tutup botol agar lebih mudah untuk dibuka, menambahkan kantong botol minum untuk menjaga botol minum apabila sedang tidak dipergunakan. Sekian, terima kasih. Maaf Bu, masih dimatikan mic-nya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Devinta untuk presentasinya ya. Sudah menyampaikan beberapa pikiran terkait dengan botol sport ya. Beberapa hal sudah diinikan tentang permasalahan ya. Kemudian sebetulnya dari yang Anda sampaikan tadi tentang permasalahan ya, jadi intinya Anda ingin memperbaiki sport bottle yang sudah ada ya. Cuman sayangnya Anda tidak menyampaikan sport bottle yang sudah ada seperti apa, sehingga kemudian Anda juga ingin memperbaikinya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman TP, untuk teman-teman yang bekerja di desain, gambar itu sangat perlu. Oleh karena itu Anda perlu mencantumkan semua gambar. Maksudnya yang bisa Anda masukkan di dalam sebuah konsep desain ya. Gambar itu perlu. Oleh karena itu di sini tadi kekurangannya Anda tidak menunjukkan gambarnya kayak apa, botolnya kayak apa sih. Untuk sport bottle untuk 14-40 tahun. Kalau misalnya memang sudah ada, nggak masalah. Anda bisa meredesain, cuman redesainnya akan ada di mana itu yang perlu Anda tunjukkan. Kemudian Anda menawarkan alternatif apa. Redesain selalu ini ya, selalu lebih baik daripada yang lalu, daripada sebelumnya, daripada yang sudah ada ya. Redesain itu lebih baiknya misalnya harganya lebih murah, atau lebih mudah dipakai, atau lebih lebih besar daya tampungnya, atau lebih kecil daya tampungnya yang lebih cocok untuk kebutuhan misalnya, atau lebih semua pasti berbeda dengan yang sebelumnya. Nah itu bisa saja Anda lakukan seperti itu, tapi tolong ditunjukkan yang ada seperti apa dan kemudian
Anda mau ngapain gitu ya. Ada ngapainnya gitu. Itu yang perlu Anda lakukan. Ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Devinta sudah menyampaikan pemikirannya. Ada pertanyaan Mbak Devinta? Boleh, Bu. Ya, jadi itu juga berapa kapasitasnya juga perlu dimasukkan ya. Kemudian kalau harganya berapa tadi? Harganya 300.000 ya? 300. Yang ada sekarang 300.000. Kalau menurut Anda itu bisa mahal, kenapa? Apa kau? Kalau desain saya beri harga 300 karena untuk menyesuaikan dengan bahan, produksi, kemudian dengan fitur-fitur tambahan. Ya, kalau yang sudah ada berapa harganya? Saya kurang tahu kalau itu. Oh ya, jadi berarti Anda perlu tahu ya, makanya di hal yang pertama dicari tahu kan apa yang sudah ada saat ini ya. Karena itu tadi prinsip dari desain itu adalah memperbaiki yang lalu. Memperbaikinya bisa di macam-macam sisi ya, bisa tampilan, bisa harga, bisa praktikalitas ya, kemudahan pemakaian dan macam-macam. Ya, oke. Jadi semua perbaikan yang Anda tawarkan harus punya referensi ke yang sebelumnya. Oke, silakan berikutnya. Mbak Dia. Saya Bu, hadir. Hadir, ya silakan. Ya. Apa sudah terlihat Bu? Ya. Perkenalkan, nama saya Diavala Rafif Dewangga. Saya ingin mempresentasikan hasil analisis produk Quasrol. Nah, yang pertama, apa yang sudah ada saat ini, yaitu Quasrol. Cat merupakan alat bantu yang digunakan manusia untuk mengecat permukaan dinding atau plafon yang relatif luas. Penggunaan roll sendiri relatif lebih menghemat tenaga dibanding menggunakan kuas biasa yang ukurannya terbatas. Kuas roll juga terbagi dalam dua macam, yaitu kuas roll kecil dan kuas roll besar. Penggunaan kuas roll besar digunakan untuk mengecat area yang lebih luas seperti dinding dan plafon, sedangkan kuas roll kecil fungsinya untuk mengecat area yang lebih sempit dan kurang rata, sehingga hasilnya akan kurang rapi dan tidak belepotan. Namun permasalahan bukan berasal dari fungsi kuas roll, melainkan dari handle yang digunakan pada kuas tersebut, yang di pasaran hanya menjual kuas roll dengan bentuk yang monoton dengan gagang lurus sehingga membuat tangan terasa kurang nyaman. Selanjutnya, spesifikasi produk adalah produk hand tool menggunakan material besi dan aluminium pada penyambung untuk roll dan plastik pada handle-nya. Kemudian bulu roll menggunakan bahan mohair, yakni roller dengan bulu halus dari jenis kambing tertentu. Cara penggunaan kuas roll cukup mudah, seperti halnya menggunakan kuas biasa dengan mengayunkan tangan ke atas maupun ke bawah sesuai dengan bidang yang akan dicat. Sumber masalahnya, handle dengan bentuk kurang ergonomis dan kurang nyaman. Kemudian desain handle yang kebanyakan hanya tegak lurus. Terus apa saja yang diinginkan, yaitu konsumen merupakan seseorang yang sering berhubungan dengan pekerjaan yang membutuhkan alat bantu pengecatan, kemudian memiliki desain yang ergonomis dan nyaman ketika digunakan berlama-lama. Terus kemudian memiliki berat yang ringan dan tidak membuat beban tenaga lebih. Kemudian bentuk dan fungsinya tidak merepotkan konsumen. Apa yang mungkin untuk dilakukan, yaitu membuat desain dan prototipe dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang diperlukan di atas. Kemudian penggunaan material plastik dan perpaduan rubber atau karet supaya lebih ringan dan nyaman saat digenggam. Kemudian mengurangi bentuk-bentuk runcing agar tidak melukai dan tidak merepotkan konsumen saat digunakan. Kemudian ditambahkan alat bantu alternatif pada bagian bawah handle untuk memutar roll. Kemudian contoh scan-nya seperti ini, Bu. Ini tadi yang bagian
bagian bawah. Jadi ini bisa ditarik, kemudian bisa diputar rollnya bisa berputar. Alternatifnya. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dia ya atas penyampaian analisisnya untuk roll ya, roll ya. Ini tidak biasa tapi oke, Anda mengambilnya menjadi masalah yang ingin Anda desain ya. Nah, ini salah satu contoh yang bagus bagaimana Anda menyertakan gambar sebagai penjelas dari apa yang sudah Anda lakukan ya. Walaupun ini sudah langsung pada desainnya, tapi tadi di depan sudah ada foto-foto yang terkait dengan produk yang ada. Nah, mungkin yang belum belum Anda sampaikan, harga juga belum ya, harga material sudah, kemudian nah kalau handle ini kemudian bagaimana mekanisme untuk mengubahnya, ini bisa ke bawah sedikit Mas, coba. Halo ya, itu maksudnya untuk yang ini apa Anda mencoba menjelaskan apa? Oh, yang ini alternatif. Alternatif. Oke. Oh, ya. Anda ini enggak riset kepada tukang cat enggak? Belum. Risetnya kepada pengalaman pribadi aja. Ya, bisa jadi Anda perlu itu ya, atau mungkin ada roller cat itu kan yang memakai memang tukang cat ya, artinya dia tuh dipakai banyak kali kemudian bisa dibuang. Nah, oleh karena itu dengan kecanggihan bentuk yang ada itu setara tidak dengan harga yang nanti akan dihasilkan gitu ya. Walaupun ini desain Anda mungkin bagus gitu ya, tapi nanti akan tidak butuh itu apa? Butuh itu akan ketutup nggak dengan manfaatnya, ya. Mungkin kalau ini untuk personal gitu bisa saja ini ya untuk dipakai. Tapi mungkin juga bisa juga gini Mas, yang ini rollernya ini pegangannya bisa digunakan ujungnya rollnya itu kan bisa saja cepat aus gitu ya, cepat dibuang gitu ya. Orang membuang itu yang ujungnya tidak bisa dipakai lagi. Nah, mungkin itu yang perlu Anda pelajari. Jadi pegangannya ini bisa dipakai untuk beberapa saat gitu. Karena dia mahal ini dengan bentuk yang canggih ini kan dia mahal. Oleh karena itu bagian depannya bisa digunakan mungkin 5 kali atau bahkan 10 kali dengan itu rollnya ya, tapi pegangannya tetap bisa dipakai. Itu mungkin salah satu ide saja untuk bagaimana desain Anda nanti. Mungkin ini pegangannya akan mahal. Iya enggak? Iya. Halo? Soalnya saya di pasaran. Ya, dengan pegangan ya. Gimana Mas? Saya lihat di pasaran itu harganya sekitar ada yang belasan ribu sampai ratusan ribu, Bu. Oh gitu. Ya, perlu tahu kenapa bedanya bisa jauh. Apakah karena pegangannya atau karena material pada rollnya ya? Ya.
Nanti bisa dicari tahu. Makanya itu gunanya Anda mencari tahu apa yang ada sekarang itu untuk membuat tadi perubahan yang Anda tawarkan itu gimana itu ya, mencari membuat perubahan. Oke, Mas, terima kasih, Mas. Makasih, Bu. Ya. Mas Izul Fakih juga izin ya ini? Hadir Bu. Aduh, hadir. Bukan yang izin ya. Silakan Mas Izul. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Izul Fakih. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis project desain saya. Saya memilih produk Travel Toiletries Bottle. Travel Toiletries Bottle merupakan tempat mandi seperti sabun, sampo, pasta gigi, bahkan sikat gigi dalam bentuk travel yang bisa dibawa kemana saja dalam bentuk botol yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis peralatan mandi agar mudah saat dibawa berpergian, praktis, dan tidak memakan banyak tempat. Di sini terdapat gambaran sketsa desain travel yang saya sudah rancang. Dengan spesifikasi sebuah tempat sabun dan sampo di mana produk ini memiliki desain yang praktis dari bentuknya yang memanjang sekitar 16,5 cm dan lebar 6,5 cm dapat membuat produk ini sangat ergonomis saat kita pegang. Produk ini terdapat dua sekat antara botol sabun, sampo, dan lubang untuk menaruh sikat gigi dan pasta gigi. Tutup botol Travel Toiletries ini bisa digunakan sebagai gelas untuk berkumur ataupun menaruh sikat gigi dan pasta gigi. Juga terdapat klip anti bocor untuk menjepit bagian selang tekanan agar jika tidak sengaja tertekan, tidak akan keluar cairan sabun atau sampunya. Selanjutnya, bagian bawah terdapat space kosong, di mana desainer bisa memberi sebuah cermin kosong kecil berbentuk lingkaran di bagian tutup bawah dan terdapat bolongan-bolongan kecil yang fungsinya agar tidak lembab. Di space kosong ini diselipkan juga sikat, di mana sikat tersebut memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu untuk menyikat punggung dan rambut. Sikat ini didesain sangat ergonomis, agar nyaman saat digunakan. Bagian sikat ini didesain menyerupai jari yang disusun satu arah, agar ketika menyikat rambutnya tidak kusut. Jika menggunakan sikat rambut pada umumnya, rambut akan cenderung lebih rontok dan kusut saat keramas. Sikat ini menurut saya sangat berguna bagi para traveler. Isu permasalahan untuk perancangan produk Travel Toiletries ini berkaitan dengan orang-orang yang merasa kebingungan saat membawa peralatan mandi ketika mau bertraveling dan ingin meminimalisir untuk membawa barang bawaan seperti peralatan mandi. Saat bertraveling sebisa mungkin harus meminimalisir barang bawaan agar koper muat dan tidak ribet saat berpergian. Dan juga saat bertraveling, isi koper biasanya pasti bertambah, di antaranya ada tambahan oleh-oleh ataupun barang belanjaan. Dengan adanya produk Travel Toiletries ini memudahkan para traveler untuk membawa peralatan mandi. Dengan permasalahan tersebut memunculkan suatu ide atau gagasan untuk membuat suatu produk yang minimalis, praktis, dan cocok untuk semua jenis kalangan. Selanjutnya, apa saja yang diinginkan? Para konsumen Travel Toiletries Bottle ini ditargetkan untuk konsumen yang suka atau sering bertraveling, khususnya yang ingin membawa peralatan mandi dalam sekali pegang dan ingin membawa peralatan mandi tanpa memuat tempat berlebih. Produk Travel Toiletries ini mempunyai varian warna, yaitu hitam, baby blue, dan pink, sesuai dengan target pasar, yaitu untuk semua jenis kalangan, baik gender dan usia. Sesuai psikologis, warna tersebut sangat cocok untuk semua jenis kalangan. Contohnya pink untuk remaja pria dan hitam biasanya warna yang disukai kebanyakan pria. Tidak menutup kemungkinan wanita juga menyukainya. Karena warna hitam merupakan warna yang cenderung netral, jadi konsumen bisa memilih warna yang sesuai dengan keinginan mereka. Untuk harga produk Travel Toiletries ini mematok harga 45.000. Harga tersebut sudah memenuhi semua spesifikasi pada produk serta harga yang sudah sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia, sehingga harga tersebut sudah pas untuk sebuah Travel Toiletries Bottle ini. Selanjutnya, apa saja yang mungkin dilakukan? Para desainer bisa melakukan perubahan yang dapat dilakukan pada Travel Toiletries ini terdapat pada bentuk, ukuran, mekanisme, serta fiturnya, agar mendapatkan produk Travel Toiletries yang lebih praktis dari segi kegunaannya. Untuk harga dan material yang digunakan juga tidak dapat dirubah karena material plastik eco-friendly merupakan plastik yang ramah lingkungan dan tidak membahayakan lingkungan untuk mengurangi efek kerusakan lingkungan dari produk yang telah digunakan agar mudah untuk didaur ulang. Pada bagian genggam
Pada bagian genggaman juga perlu adanya perubahan agar lebih kuat dan tidak licin saat terkena air. Bisa menambahkan material karet yang menyerupai lekukan jari yang ditempatkan pada sisi bagian produk. Dengan begitu, produk tidak akan licin saat digenggam. Dengan begitu, produk akan menjadi inovasi yang akan terus berjalan dan menghasilkan produk dengan kualitas yang terbaik dari segi desain, material, bentuk, bahan, bahkan mekanisme dari produk travel toiletries bottle ini. Yang terakhir, rumusan permasalahan dari desain travel toiletries bottle ini. Produk ini diciptakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi hampir semua orang ketika saat berpergian seperti bertraveling. Biasanya mereka kebingungan saat membawa peralatan mandi yang begitu banyak dan cukup memakan tempat. Para traveler biasanya kesusahan untuk menyimpan peralatan mandi seperti sabun, sampo, sikat gigi, cermin, sisir, dan masih banyak lagi karena butuh space yang lumayan memuat koper ataupun tas. Terpecahnya masalah dari kondisi tersebut dengan adanya produk travel toiletries ini sangat membantu para traveler dalam meminimalisir barang bawaan ketika berpergian. Produk travel toiletries ini dirancang dengan sangat simpel, minimalis, dan praktis. Di dalam satu botol terdapat berbagai macam peralatan mandi yang sangat lengkap dan fungsional. Para traveler bisa membawa produk ini ke kamar mandi dengan hanya membawa satu produk saja. Produk ini dirancang dengan bentuk yang tidak memakan banyak tempat, sehingga sangat berguna untuk konsumen yang ingin berpergian agar tidak terlalu ribet dan untuk membawa peralatan mandi yang begitu banyak sesuai kebutuhannya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Isul. Ditanya ya, Mas, ini yang apa maksudnya? Apa yang sudah ada atau rencana Anda? Rancangan saya, Bu, kayak ngeredesain suatu produk travel kayak tempat sabun dan sampo saat berpergian gitu. Berarti ini rancangan Anda ya? Ya. Ya. Saya lupa memasukkan produknya. Gini. Ya itu. Makanya kalau di depan sudah ada rancangan itu kemudian jadi lupa yang sudah ada kemana gitu ya. Nah ini sebetulnya jangan Anda keluarkan dulu, ini kan nanti di akhir gitu. Di awal Anda mengeluarkan yang ada saat ini ya, saat ini seperti apa, sehingga apa yang Anda tawarkan pada desain Anda ini adalah menjawab apa yang belum ada di travel toiletries yang ada. Ini terlalu dini menyampaikannya ya, desain Anda. Walaupun ini ini gambarnya bagus ya, Anda bisa gambar bagus. Itu satu kelebihan ya. Jadi kalau orang yang bisa, untuk desainer yang bisa gambar bagus itu akan lebih lancar di dalam proses ideasi ya. Tapi saya tidak mengecilkan yang tidak, Anda yang tidak terlalu bagus gambarnya nggak perlu khawatir, karena sebetulnya gambar di dalam ideasi itu adalah untuk Anda sendiri, untuk mengembangkan pemikiran Anda. Jadi jangan takut untuk mengurai, karena nggak ada yang akan komentar terhadap gambar Anda bagus atau tidak ya. Gambar bagus atau tidak itu dibutuhkan kalau untuk presentasi, untuk untuk iklan, atau untuk membujuk orang agar memahami desain Anda. Tapi ketika Anda sedang melakukan ideasi, Anda silakan memakai gambar yang bisa Anda lakukan. Dengan gambar itu Anda bisa mengeksplorasi, kemudian membuat alternatif-alternatif baru. Nah, ini kalau masalah bottle travel ini pasti yang akan jadi masalah adalah ukuran. Ya, oleh karena itu Anda perlu cari tahu dengan pasti ukuran yang ada saat ini berapa dan minimal berapa. Ini juga sudah Anda ulang-ulang di sini ya, orang butuh kepraktisan ya. Nah, ukurannya 16,5 cm itu dari mana dari ya? Anda kan harus mengukur berapa mililiter sampo yang dibawa, berapa besar sabun yang dibawa, sabun cair atau sabun sabun kotak gitu ya.
Kemudian apalagi untuk gelas, misalnya gelas itu berapa butuhnya mililiternya. Jadi di sini ukuran sangat berperan karena harus minimal gitu ya. Nah, itu yang perlu Anda cari tahu selain hal-hal yang tadi ada bahan, ada mekanisme juga mungkin bagaimana menyusunnya menjadi sebuah kesatuan desain itu ya. Letak sampo di mana, letak sabun di mana, letak sikat gigi di mana, kemudian ada sisir, ada lagi gitu ya yang lain. Nah, itu perlu ditunjukkan ya aspek agar sampo tidak campur dengan sisir bagaimana, atau agar sikat gigi tidak terkena yang lain gitu ya. Jadi kotor, terkena rambut misalnya. Ya, di situ perlu dilihatkan justru kecanggihannya atau keunggulan desain Anda akan ada di ukuran dan bagaimana compactness ya. Kalau Anda mempelajari desain Jepang, compactness itu perhatikan ya. Compactness itu bagaimana itu disusun secara kompak karena mereka punya masalah dengan ruang ya. Interior mereka sangat kompak karena ruangnya sempit-sempit, ruang hidupnya. Oke, terima kasih untuk Mas Isu untuk presentasinya. Silakan nanti diperbaiki dengan menghan apa yang sudah ada. Oke, tadi Mbak Lisa gimana? Sudah bisa? Mbak Lisa. Maaf, belum. Lampunya malah mati. Mas Nur, belum bisa? Mati. Oke, ya Anda pas ya ini. Halo, oke gitu, Mbak Lisa nggak jadi presentasi hari ini? Bisa hari lain nggak? Ya bisa hari lain kalau karena kan hari lain juga dipakai teman Anda yang gilirannya. Ya mudah-mudahan ada ya, karena ini banyak sekali yang. Oke, kalau tidak ada yang presentasi lagi, akan saya akhiri kuliahnya. Ada yang bertanya? Tadi Mas Muhammad Nuri Huda bertanya. Halo? Enggak ya? Suaranya hilang-hilang ya. Oke, nanti kita akhiri dulu kuliah kita di hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan kuliah dari saya ya untuk tahap kedua sintesis. Di jam yang sama minggu depan. Terima kasih untuk semua partisipasinya, semua presentasi, dan segera mengumpulkan ya. Yang belum mengumpulkan ini tadi hari ini masih apa ini sorry baru berapa ini ya, sekitar 16 ya. Silakan yang belum mengumpulkan dikumpulkan ya, karena masing-masing akan punya nilai untuk tugas ini. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan.